wabarakatuh. Nama saya Fauzan Rabbani dari semester 3. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Haryadi MPD. Semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau dan rekan-rekan semester 3. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua. Mohon izin, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yaitu tentang hakikat pendidikan Islam. Latar belakang. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya, sedangkan manusia hidup menggunakan akal pikiran yang demikian dalam setiap berperilaku. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu usaha manusia meningkatkan ilmu pengetahuan yang dapat dari lembaga formal maupun non-formal. Pada dasarnya, hakikat pendidikan sangatlah luas. Hakikat pendidikan bukanlah hanya sekedar pengertian serta definisi pendidikan semata. Di dalam hakikat pendidikan banyak hal menarik untuk dipelajari. Contohnya saja seperti objek pendidikan dan macam-macam ilmu pendidikan. Hal-hal menarik inilah yang mendorong kami untuk mempelajari lebih dalam mengenai hakikat pendidikan di luar dari tugas yang telah ditentukan. Yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan makna pendidikan Islam, yaitu 1. Apa itu mu'alim, mu'adib, dan murabbi? 2. Apa saja kewajiban pendidik? 3. Apa itu karakteristik pendidikan Muslim? 4. Apa tugas pendidik Muslim dalam pendidikan? Kita ke pembahasan. Pengertian mu'alim, mu'adib, dan murabbi. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut murabbi, mu'alim, mu'adib, mudaris, muzaki, dan ustad. 1. Murabbi. Istilah murabbi merupakan bentuk sigha al-his al-fa'il yang berkakar dari 3 kata. Pertama berasal dari kata robba, ya robbu, yang artinya zat dan nama bertambah dan tumbuh. Contoh kalimat dapat ditemukan, artinya saya membutuhkan. Kedua berasal dari kata robba yang mempunyai makna tumbuh, nasya, dan menjadi ta'ra. Ketiga berasal dari kata robba, ya robbu, yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata kerja robba semenjak masa Rasulullah SAW sudah dikenal dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi. Yang kedua mu'alim. Mu'alim berasal dari al-fil madhi, allama, mudariya, yu'allimu, dan mashadar al-talim, artinya telah mengajar. Sedangkan mengajar pengajaran kata mu'alim memiliki arti pengajar atau orang yang mengajar. Istilah mu'alim sebagai pendidik dalam hadis Rasulullah SAW adalah
Kata yang paling umum dikenal dan banyak ditemukan mu'allim merupakan al-fa'il dari 'allama, yang artinya yang mengajar dalam bentuk tuslasi murajjad. Masdar dari alima adalah ilmu yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia disebut ilmu. 3. Mu'adib. Mu'adib merupakan al-fa'il dari madiyah adaba artinya mendidik, sementara mu'adib artinya orang yang mendidik atau pendidik dalam wazan fi'il tuslasi muraddad. Masdar ad-duba adalah adaban, artinya sopan, berbudi baik. Adabu artinya kesopanan. Adapun masdar dari adaba adalah tadib yang artinya pendidikan. Selanjutnya B. Kewajiban mendidik dalam ajaran Islam. Guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Dalam undang-undang guru dan dosen disebut bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta pendidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Tugas guru. Tugas guru secara umum adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya memiliki adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan membiasakan. Tugas khusus: 1. Sebagai pengajar, 2. Sebagai pendidik, 3. Sebagai pemimpin. C. Karakteristik pendidik Muslim. Pendidik. Dalam pandangan Islam, pendidik mencakup siapa saja yang bertanggung terhadap perkembangan potensi anak didik, baik potensi kognitif maupun potensi psikotomoriknya. D. Tugas pendidik Muslim dalam pendidik. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta maupun membawa hati manusia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya tujuan daripada pendidikan Islam itu sendiri ialah untuk mendekatkan diri pada Allah. Agama Islam telah mengatur bahwasanya salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah ialah melalui pendidik. Salah satu orang yang berperan penting dalam pendidik Islam yakni seorang pendidik atau guru. Penutup kesimpulan. Untuk menghadapi tantangan di atas sekaligus mencari solusi terbaik dalam menghidupi dan mengembangkan serta memberdayakan sistem pendidik Islam baik secara proses maupun sebagai lembaga, menurut Matsu diperlukan konsep-konsep
baru yang strategis sehingga pada gilirannya dapat dikembangkan menjadi teori-teori yang teruji dan dapat dioperasionalkan di lapangan. Dari pembahasan makalah di atas, penulisan menyimpulkan definisi pendidikan adalah pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidik formal, non-formal, dan informal di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, bertujuan optimalisasi pertimbangan kesimpulan individu agar ditemukan hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Dalam perspektif filsafat dan ilmu pendidik Islam terdapat 3 aliran besar, yaitu religius konservatif, religius rasional, dan pragmatis instrumental. Sedangkan di dunia barat berkembang 4 aliran filsafat pendidik, yaitu progresivisme, akselisme, premillennialisme, dan rekonstruksisme. Selain itu, di dunia barat juga memperkembangkan humanisme, empirisme, dan konflik yang dijadikan landasan dalam pendidikan dan pandangan-pandangan aliran pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa perdakan pendidikan Islam dalam barat adalah terletak pada sistem ideologi, sistem nilai, orientasi pendidik. Adapun fungsi pendidik bagi manusia adalah a. Membantu manusia mengembangkan fitrah, potensi yang dimiliki manusia agar ia mampu merawat tubuhnya serta memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Membantu manusia untuk selalu aktif menggunakan akal agar ia menjadi manusia yang bermoral. C. Membantu manusia untuk mengembangkan kalbu yang sehat agar keimanannya semakin mantap dan kuat. D. Membantu manusia mengembangkan jiwa manusia agar melahirkan tingkah laku yang baik, positif. E. Membantu manusia menjadi insan pimpinan, yaitu insan yang mampu menjadi Abdullah sekaligus Khalifatullah. Demikian presentasi yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.